dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memulai Ekaristi tahun ajaran yang baru. Kita bersyukur bersama dengan sekolah menengah pertama PL Pangudi Luhur Don Bosco Tanjung ini atas rahmat Tuhan yang dilimpahkan dalam proses PPDB dan juga memohon rahmat, berkat, dan kelancaran bagi proses tahun ajaran yang akan dilaksanakan ke depan. Meski belajar dari rumah, semoga sungguh sekolah ini boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi tempat pendidikan yang baik bagi anak-anak yang ada di Hulu ini. Maka marilah kita bersama-sama menyesali dosa dan kelemahan kita, karena kita ini orang-orang yang lemah dan berdosa. Kita hening sejenak menyesali dosa dan kelemahan kita. Bersama-sama kita nyatakan tobat kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami mengenal jalan yang harus kami lalui, agar dapat bertemu dengan Dikau. Berkenalah bersabda melalui Dia yang menunjukkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Dan ajarilah kami semua untuk dalam masa pandemi ini melaksanakan karya pendidikan di SMP PL Tanjung ini dengan kesungguhan hati. Ajarilah kami berbagai macam cara untuk memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kami, dan berikanlah anak-anak kami semua semangat belajar yang tinggi. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan.
Lihatlah akulah Tuhan, tiada Allah lain kecuali aku. Aku yang mematikan, aku pula lah yang menghidupkan. Bacaan dari Nubuat Nahum. Lihatlah, di atas gunung berjalanlah orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan, dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cembuk dan derak-derik roda, dengar, kuda lari berderap, dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari dan meninggalkan dikau, serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pula bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Segala bangsa bertepuk tangan, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Segala bangsa bertepuk tangan, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta.
Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini tidak ada yang akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, dijawab yang jujur ya. Nyaman enggak beribadah dengan cara seperti ini nih? Nyaman apa tidak? Jujur, ayo. Harus pakai masker, harus jaga jarak. Nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Buka ini. Tadi yang baca Mazmur, nanti harus diingatkan ya Bu, itu hidungnya kelihatan. Droplet itu bukan hanya dari mulut, tapi dari uap air yang muncul di hidung kita juga. Nafas kita itu mengandung air liur itu. Maka harus ditutup. Tadi nyanyinya kan masih kelihatan hidungnya itu. Nah, itu tidak bisa. Kalau tidak kuat, ya memang tidak boleh ibadah, tidak usah ibadah. Kalau tidak kuat dengan masker, tidak usah ibadah. Itu aturan protokol yang sedang kita jalani bersama. Tidak nyaman, sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Meskipun kita sering mengatakan di hulu tidak ada COVID, di hulu tidak ada yang namanya corona, tidak usah yang susah-susah. Tidak, ini pandemi. Virus corona itu tidak seperti TBC. TBC itu paling hanya satu tempat begitu. Kalau sudah disembuhkan bersama-sama satu kampung kena TBC, selesai, sembuh semua. Tapi namanya COVID itu lintas tempat. Dan dari situasi itu kita diminta untuk belajar hal-hal yang baru. Selama masa pandemi ini kita harus belajar hal-hal yang baru. Dan kita seperti dipaksa ya. Saya katakan kita seperti dipaksa. Kalau kalian tidak merasa dipaksa, tidak merasa terpaksa belajar sesuatu yang baru, nah itu malah tidak normal. Itu namanya tidak peduli. Tapi kalau kita dipaksa, merasa terpaksa, nggak nyaman, nah itu berarti kita manusia normal.
kita memang pada masa ini diuji untuk belajar hal yang baru dan meninggalkan banyak hal yang lama yang biasa kita buat. Kalau nanti hari Minggu kalian silahkan ke gereja ya. Kalian lihat kalau ke gereja, mencoba mengikuti protokol itu, belajar mengikuti protokol itu. Itu lebih tidak nyaman lagi karena orang datang langsung masuk, pulang langsung pulang, tidak boleh ngobrol dulu dengan temannya, sudah tidak bisa. Harus langsung ke parkiran, pulang, atau yang nggak bawa motor langsung pergi. Karena apa? Karena memang kita mempelajari cara-cara yang baru, cara-cara yang baik yang menjaga keselamatan orang. Itulah murid Kristus. Musuh terbesar dari murid Kristus adalah egoisme. Tuhan Yesus mengatakan apa tadi? Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus apa? Menyangkal diri, terus apa? Ini tepuk anak-anak itu loh. Tepuk ikut Yesus, sangkal diri, lalu memanggul. Tidak apa-apa bicara, tidak apa-apa. Lalu memanggul salib dan mengikut aku. 3 hal ini menunjukkan musuh terbesar kita adalah egoisme, menyangkal diri. Artinya apa yang kita ingini harus disangkal. Kita harus mengikuti kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu menyangkal diri. Tidak semua apa yang kita ingini harus kita ikuti. Waktu mau dipraktekkan cara beribadah seperti ini yang sesuai dengan protokol dari Keuskupan Ketapang, Bapak Uskup mengeluarkan panduan. Lalu saya minta supaya Diakon Andi dan Diakon Yolus mempelajari dan kemudian dibuat untuk aturan paroki. Ketika dibuat saya mengatakan, kalau petugas liturgi tidak usah pakai masker gimana? Maskernya dilepas karena nanti kalau nyanyi bagaimana? Jawaban Diakon Andi mengatakan, tidak boleh Romo, itu protokolnya tidak boleh. Semuanya harus pakai masker dari awal sampai akhir. Apakah Romo akan mengatakan, oh aku ini pastor kepala di sini, kamu harus ikut aku? Tidak, itu namanya egois. Itu namanya tidak bisa menyangkal diri. Maka saya dengan berat hati juga mengatakan, ya sudah kita ikuti protokolnya begitu. Ya. Kerendahan hati itu ciri dari murid Kristus, menyangkal dirinya. Tidak semua apa yang kita inginkan itu harus dilaksanakan. Ya sudah, ikut saja. Saya punya jabatan di sini, saya bisa memutuskan yang lain dari yang dilakukan oleh Diakon Andi dan Diakon Yolus. Tapi ketika Diakon Yolus dan Diakon Andi mengatakan, ini protokolnya Romo, ini protokol yang ditetapkan Keuskupan, memang semua harus, oh ya sudah, ikuti. Itu menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Apa itu salib? Salib adalah apa salib itu? Bukan sekedar penderitaan. Salib itu bukan sekedar penderitaan. Kalau kalian kerayang keruyung naik motor tanpa tujuan ke sana kemari, lalu tiba-tiba jatuh dari motor, itu sakitmu itu bukan salib. Jangan mengatakan kerayang keruyung ke sana kemari, main-main di masa pandemi, lalu jatuh, mengatakan aduh ini salibku. Enggak, bukan salib itu. Itu penderitaan karena kebodohan sendiri. Yang namanya salib itu penderitaan yang muncul karena kita memikul tanggung jawab tertentu, memikul tugas tertentu. Kalau kalian menjadi pelajar, memikul tugasnya jadi pelajar, harus mengerjakan tugas dan sebagainya, itu salib kita yang harus kita jalani dengan tekun dan setia. Maka memikul salib artinya melaksanakan tugas tanggung jawabku dengan baik demi keselamatan banyak orang, bukan hanya untuk diriku. Lagi-lagi musuh terbesar murid Kristus adalah egoisme. Kalau murid Kristus egois semua, pengen maunya sendiri, wah, jangan jadi murid Kristus, berat. Menjadi murid Kristus itu bukan mauku sendiri,
tetapi maunya Tuhan. Lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitarku. Dalam hal pendidikan siapa? Ikuti bruder sebagai kepala sekolah yang membuat keputusan-keputusan macam-macam. Tidak enak, tidak nyaman. Ya memang murid Kristus memanggul salib. Bruder pun kalau membuat keputusan bukan kesenangannya bruder, itu juga karena tugas emban yang harus diemban sebagai kepala sekolah. Semuanya dari yayasan diminta begini, dari dinas diminta begini. Semuanya menderita karena harus memikul tanggung jawab kehidupan bersama yang baik. Maka mengikuti memikul salib. Yang ketiga, mengikut Yesus. Ngikut itu artinya follow. Followers ya. Followersnya Yesus ya bisa, unfollow ya bisa kalau di Instagram tuh ya. Follow, unfollow. Tapi mengikuti Yesus, kalau mau mengikuti Yesus ya ikut apa yang Yesus kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu harus benar-benar meninggalkan. Sudah kalau namanya mengikuti, meninggalkan keegoisan kita. Maka hati-hati. Rama berpesan, kalian, musuh terbesar kalian, anak-anak, adalah egoisme. Coba tanya pengennya apa? Itu pengenmu itulah egoisme yang bisa membuat kamu hancur sendiri di masa depan. Wah, inginku tuh main-main. Nah, itu sangkalah dirimu. Inginku tuh di rumah tidak ada tugas. Bisa rebahan, nonton drakor, tiktokan. Itu kemauan. Tapi ada tugas ya diselesaikan ya. Itu kemauan kita. Jadi di masa ini kita dipaksa betul-betul menjadi murid Kristus. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Tidak semua keinginan kita harus dicapai. Pengennya tuh tiduran lama-lama di rumah. Tidurnya berapa jam? Di rumah berapa jam kalau tidur? Pernah dihitung apa enggak? Kalau kalian hitung, coba dihitung. Benar enggak yang dikatakan Romo? Kalau kalian sehari itu tidurnya 8 jam, sehari liburnya 8 jam, tidurnya 8 jam, dihitung ya, tidur kalian itu berapa jam? 8 jam. Maka kalau kalian hidup 75 tahun kemudian, kalian hidup sampai umur 75 baru mati gitu ya, umur 75, maka 25 tahun lamanya kamu tidur. Hidup 75 tahun, 25 tahunnya untuk tidur. Rugi enggak? Rugi. Mari kita menjadi orang-orang yang bersemangat. Belajar apa saja. Pada masa ini perlu mempelajari apa saja. Bapak Ibu guru sudah, saya terima kasih. Saya acungi jempol Bapak Ibu guru yang di PL ini sudah mulai memikirkan video pembelajaran. Sudah beberapa bulan yang lalu di masa pandemi saya mengatakan ayo guru-guru membuat video. Sekarang ditindaklanjuti, bagus itu cara kita mengedukasi dari banyak. Kalau merasa aduh susah ya memang itu normal berarti. Kalau mengatakan gampang, itu tidak normal. Semua orang di masa pandemi ini merasa susah kalau belajar sesuatu yang baru. Itu harus kita buat, harus kita lakukan ya. Kita bisa streaming ini dulu awalnya bagaimana itu susah sekali juga. Romo Bondan juga belajar. Harus rendah hati dan belajar sesuatu yang baru supaya apa? Supaya kita mengemban tugas ini dengan sungguh-sungguh dan mendatangkan rahmat berlimpah. Yang mendatangkan rahmat berlimpah itu apa? Kalau kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Ya. Anak-anak SMP, pokoknya anak SMP atau yang 13 tahun ke atas itu sudah harus juga ikut ke gereja. Kalian yang rumahnya Tanjung dan sekitarnya hari Minggu boleh ke gereja dan ikuti protokol. Coba kalian belajar
Caranya mengikuti protokol, mengikuti aturan di dalam menggereja. Selalu pasti akan berjumpa dengan Bapak Ibu guru juga. Diajari bagaimana cuci tangan yang benar, bagaimana masuk ke gereja, bagaimana cara ibadat. Ini juga menjadi nanti cara untuk kalian belajar sesuatu yang baru. Kita tidak berharap pandemi masuk ke sini, tapi yang namanya pandemi itu bisa masuk kemana saja. Maka kalau nanti suatu kali masuk ke sini, kita sudah siap begitu. Ini yang mau kita lakukan, ya. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa tidak akan masuk ke hulu. Tidak ada yang berani menjamin itu. Maka kita kalau ada bencana itu, kita sudah siap dengan segala-galanya. Ini maksudnya kenapa dari sekarang kita dipaksa untuk belajar protokol-protokol yang baru. Yang payah nanti yang santai-santai. Alah ngapain? Di hulu tidak ada COVID, begitu nanti ada COVID malah tidak bisa apa-apa. Itu tadi ya yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia harus kehilangan nyawanya. Rasanya tidak nyaman. Tapi kita lakukan supaya kita mendapatkan kehidupan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tapi kalau yang mau seenaknya sendiri, ya nanti kaget kalau ada sesuatu bencana yang lebih besar yang datang kepada kita. Maka mulai dari sekarang kita menghayati diri sebagai murid-murid Kristus. Kita harus menyangkal diri, belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dan saya minta supaya nanti hari Minggu anak-anak sudah mulai ke gereja. Anak-anak SMP sudah boleh, SD tidak boleh. Yang SD dalam aturan pemerintah tidak boleh. Maka ikuti aja aturannya, tidak usah ngajak adik. Kenapa adik tidak boleh diajak? Karena kalau anak SMP diandaikan duduk disuruh begini ini masih bisa. Tapi kalau anak SD pasti tidak. Rasanya pengen sana kemari ke sana kemari, padahal kita tidak boleh. Ya, itu menjadi sarana bagi kita. Jadilah anak-anak SMP PL Tanjung sebagai inspirasi bagi anak-anak remaja yang lain, bagi OMK, bagi semua. Ini loh, anak PL Tanjung tahu protokol kesehatan untuk beribadah, aktif dalam kehidupan menggereja, dan seterusnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memberkati kiranya gerejanya, agar dengan tabah melaksanakan tugasnya, mewartakan sabdanya, serta membagikan rezeki rohani kepada siapa saja yang berkehendak baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Panggui Luhur, Allah Bapa Maha Kasih, berikanlah semangat yang total bagi para pengurus Yayasan Panggui Luhur, sehingga tugas dan karya yang diserahkan para bruder FIC dapat berkembang dan membawa kesejahteraan bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi guru dan karyawan SMP Panggui Luhur Tanjung, semoga Kau limpahi berkat dan rahmat bagi guru dan karyawan SMP Panggui Luhur Tanjung, agar dapat melaksanakan tugas pelayanan kami masing-masing dengan penuh perhatian dan dedikasi yang tinggi serta semangat bersyukur, sehingga buah-buah pelayanan kami senantiasa berguna untuk siapa saja yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan siswa-siswi SMP Panggui Luhur Tanjung, semoga Kau berikan rahmat kesehatan bagi orang tua dan siswa-siswi SMP Panggui Luhur Tanjung. Juga semangat untuk belajar kepada siswa-siswi kami agar selama masa pandemi ini, siswa-siswi kami tetap
bersemangat untuk belajar walau pembelajaran belum bisa dilaksanakan secara langsung. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur dan pemerhati SMP Pangudi Luhur Tanjung, Bapa, kami bersyukur atas perhatian dari para donatur dan pemerhati SMP Pangudi Luhur Tanjung. Berikanlah kepada mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, sukacita, dan kesuksesan dalam usaha mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan permohonan kita masing-masing. Hening sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan Pujilah Engkau ya Allah semesta alam sore kemurahan Engkau menerima roti yang kami persiapkan hasil bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Pujilah Engkau ya Allah semesta alam sore kemurahan Engkau menerima anggur yang kami persiapkan hasil pohon anggur usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya korbanku dan korbanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, berkenanlah menerima persembahan ini sebagai tanda niat kami mengikuti putramu yang akan mengorbankan diri bagi keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala, Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, mencah-cahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Pio Setiana Prabdi, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang amat suci, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu, kasihlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan setelah kami, supaya dipersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kami Tuhan bersama.
Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang hari ini diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Doa kerinduan akan komuni kudus. Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus, berkat cinta-Mu kepada kami, Engkau hadir siang dan malam dalam sakramen Maha Kudus. Semua orang yang datang menyambut-Mu di sini telah Kau nantikan dengan penuh cinta. Kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri sebagai santapan pemuas jiwa raga kami. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami bersyukur atas kesempatan yang terindah ini. Oleh kuasa cinta-Mu, kami merindukan-Mu dalam jiwa kami, karena sekarang kami tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi yang kudus. Oh Yesus, Tuhan kami, seandainya kami pernah mengingkari-Mu, kami mohon ampun. Bimbinglah kami agar mulai saat ini sanggup lebih mencintai dan menaati-Mu dengan sepenuh hati, sebagaimana Kau contohkan sendiri di dalam hidup-Mu, mencintai dan menaati Bapa-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang sumber kebahagiaan kami bersyukur atas sabda dan salib yang kau gunakan untuk menunjukkan jalan kedamaian, memberikan semangat dan keteguhan hati, mau mengusahakan kedamaian dan keadilan bagi semua orang. Semoga kami semua, para murid-Mu, setia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, agar kami senantiasa dituntun pada keselamatan yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman itu. Mohon perhatian atas adanya beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Bondan yang telah mempersembahkan Misa Kudus pada awal tahun pelajaran 2020-2021 SMP PL Tanjung. Kemudian yang kedua, ada banyak pertanyaan dari orang tua lewat WhatsApp dan SMS tentang pembelajaran. Pertanyaannya seringkali, kapan Bruder sekolah dibuka? Untuk orang tua murid, anak-anakku dimanapun Anda berada, yang mungkin hari ini mengikuti perayaan secara live streaming, kami sampaikan bahwa pembelajaran kami mengikuti dari Dinas Pendidikan Kota Ketapang. Kami tetap belajar dari rumah, mengikuti himbauan dan petunjuk dari Dinas Kota. Maka untuk sementara ini, belajar dari rumah sampai tanggal 15 Agustus. Dan setelah itu, kita masih menunggu informasi selanjutnya. Di masa pandemi ini, situasinya serba susah, tidak terprediksi. Betul seperti yang dikatakan Romo Bondan tadi. Kita harus berani mencoba hal-hal yang baru, mensikapi sesuatu yang baru, cara berpikir yang baru, cara belajar yang baru. Maka di masa pandemi ini, semoga anak-anakku semua mempunyai sikap dewasa dan bertanggung jawab. Sikap dewasa dan bertanggung jawab. Apakah kalian mau? 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 Mana suaranya? Mau? Ya. Orang yang dewasa dan bertanggung jawab harus berani melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau kalian seorang murid dan guru seringkali datang memberikan pelajaran, lakukanlah tanggung jawabmu sebagai seorang murid. Jangan banyak santui anak-anak ya. Pernah suatu kali malam sekitar pukul 11 saya pulang dari pastoran. Wih, ini anak SMP sedang santui malam ya. Bukan saatnya untuk seperti itu, belajar dari rumah. Dan orang yang dewasa dan bertanggung jawab adalah mereka yang punya hati untuk berani melayani. Dan tadi Romo Bondan membuka pintu lebar kalian untuk terlibat di dalam hidup menggereja.
Anak-anakku yang terkasih, selamat. Sekarang kita telah selesai perayaan Ekaristi, maka hari ini juga kita lebih bersemangat, kita lebih membuka hati untuk berani belajar, berani berbuah untuk perkembangan kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau tidak tahu, harus banyak tanya. Di tengah-tengah kalian ada kakak-kakak kelas kalian yang baru saja pulang dari Jawa. Mereka belajar komputer dan jaringan. Saat ini penting kalau kalian tuh punya email, punya akun-akun, caranya bagaimana? Instagram, punya media sosial. Caranya bagaimana supaya bisa berbuat banyak dengan hal itu? Kalian tanya-tanya pada kakak-kakak kalian yang tahu komputer dan jaringan internet. Dibantu, biar dibantu caranya bagaimana. Belajar harus dengan tekun, dengan setia. Kalau belajar jangan sambil rebahan, nanti gurunya buat video, dikirim, videonya dilihat sambil rebahan. Nah, di rumah harus menyediakan meja, tempat yang kamu bisa duduk lalu menulis. Coba sediakan, pasti ada meja. Meja ada. Kalau harus pakai meja bisa duduk, duduk lalu kalian mengerjakan sesuatu. Jangan sambil rebahan belajar, nanti malah nggak masuk semua, malah ditinggal tidur. Ya, kita harus banyak belajar. Nanti moga-moga kalau sudah dibuka sekolahnya ya jadi kalian bisa kembali belajar seperti semula. Tempat ibadah memang sudah dibuka, ya, tapi sekolah belum. Ya. Itu makanya tempat ibadah dibuka tapi dengan banyak sekali protokol, banyak sekali aturan. Romo sudah dikritik sana sini dianggap penakut dan sebagainya, tapi Romo diem, tidak banyak omong soal itu karena kita harus ikuti aturan. Kalau ada orang-orang yang mengatakan tidak akan ada COVID itu masuk ke sini, Romo, tidak akan ada COVID masuk di Hulu. Kalau tidak punya kemungkinan masuk di Hulu, kenapa sekolah masih ditutup? Kadang-kadang jawabannya begitu. Nah, kalau memang tidak mungkin masuk ke sini, kenapa sekolah masih ditutup sampai ke Hulu, dari Hulu sampai ke hilir? Kalau sekolah masih ditutup itu artinya kita ini masih di dalam ancaman. Maka ancaman jangan membuat takut, tapi membuat kita waspada. Sambil belajar semua yang baru yang kita tahu. Ya, Sotomo, nanti ada banyak video-video pembelajaran yang saya kira akan membantu kalian dalam belajar. Sekarang mari kita tutup perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga turunlah secara berlimpah-limpah berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, bahwa akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat kamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu
Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati kami. Sabda telah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati kami. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kata malaikat yang dan Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibmu, kami dibawa pada pembangkitan yang mulia, sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Keluarnya dari gereja nanti diatur. Nanti sore ada adorasi Ekaristi, siapa saja boleh. Amin.